Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa IBN TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pagi ini jumpa kembali dalam acara Ramadan Greatness. Ramadan Greatness. Masya Allah. Mantap. Mantap, masih bersama dengan Pak Legisan Sam Tafsir. Ya. Orang motivator internasional. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Sangat terkenal. Mudah-mudahan pagi ini akan menambahkan pencerahan kepada kita semua. Kita sapa dulu Pak Legisan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Imam. Apa kabar Pak Imam? Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya Pak? Kita Alhamdulillah, insya Allah, alhamdulillah lancar puasanya. 20 hari, 10 hari yang kedua ya. Ya, ini 10 hari yang kedua, hari ke-12 hari ini Pak. Hari ke-12. Dan kita bisa diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan menuntaskan puasa pada bulan Ramadan ini ya Pak ya. Ya, amin, amin, insya Allah. Baik Pak, kita lanjutkan bahasan kita pagi ini. Nampaknya pagi ini kita sedikit mereview ya, bahasan motivasi yang lalu ya Pak ya. Ya, betul. Ada hal yang terkait motivasi yang masih perlu dijelaskan kembali oleh Pak Legisan, yaitu terkait motivasi intrinsik atau internal. Nah, untuk itu silakan Pak Legisan untuk menjelaskan kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pak Imam yang luar biasa. Setiap pagi selalu sigap. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin di seluruh penjuru tanah air yang dirahmati Allah, pemirsa IBN TV. Ya. Nah, pagi ini benar yang dikatakan Pak Imam, kita akan review mengenai motivasi intrinsik atau internal yang ada dalam diri manusia. Nah, siapa itu? Semuanya. Ya, saya, Pak Imam, ya kita semua, ya maksudnya lintas bangsa, lintas suku, bahkan lintas zaman. Manusia itu ditakdirkan oleh Allah sama memiliki motivasi yang internal ya, atau motivasi bawaan begitulah. Nah, saya ingin share pada pemirsa semuanya apa saja sebetulnya motivasi yang internal itu sehingga mendorong orang bergerak. Kan kalau kita lihat tindakan atau perbuatan orang kan macam-macam ya Pak Imam ya. Ada kiri kanan, maju depan belakang, lambat cepat, lompat lari, tidur kan itu aneka macam gitu ya. Nah, itu kan ada motivasi yang mendorong dia bergerak. Nah, apa saja motivasi internal manusia? Nah, saya ingin share ya, Pak. Kayak slide screen nih, Pak. Biar mantap, Pak. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mulai dari satu slide yang kemarin sudah saya munculkan, tetapi ini sebentar ya. Oke, saya munculkan saja sekarang. Ya. Nah, ini Pak Imam. Nah, ini belum saya munculkan suaranya, ini saya akan munculkan suaranya. Nah, bismillah. Oke, Pak Imam. Alhamdulillah. Pak Imam, ini yang kita sebut dengan the greatness model, Pak. Oh iya. Ya, tujuannya apa ini? Untuk menciptakan
compatible mindset. Nah, untuk apa? Untuk sukses yang berkesinambungan. The compatible mindset for sustainable success. Nah, gitu Pak. Nah, kenapa ini muncul? Ini untuk menjawab motivasi internal itu Pak Imam. Nah, jadi mari kita mulai lihat ya. Nah, kita lihat motivasi internal manusia. Apa saja itu? Nah, ini kalau kita lihat manusia ini kan jelas itu Pak Imam ya, di dalam otak kita itu. Nah, jadi otak manusia itu diciptakan Allah itu luar biasa Pak Imam. Nih, ya. Ini kemampuannya ini yang membuat dia akan melampaui segala ciptaan Allah yang lain. Nah, tapi di pertemuan yang lalu itu saya udah bacakan ayatnya kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sempurnaan manusia itu luar biasa di Allah berikan. Tapi kalau itu tidak dikelola dengan baik, tidak ditata sedemikian rupa Pak Imam, maka dia justru akan merusak. Luar biasa juga kerusakannya. Gitu. Oleh karena itu, motivasi internal manusia itu mesti ditata dengan sempurna, dengan sistematis. Nah, bagaimana sistematikanya? Nah, setidaknya ada 5. Ini saya gambarkan dengan 5 bunder-bunder itu, Pak Imam. Itu untuk merangkum ya segala macam yang liar itu supaya dia tertata dengan sempurna. Kita lihat pertama, Pak Imam. Jadi apa yang membuat orang bergerak atau motivasi apa? Ya, pertama, nah itu Pak Imam, apa yang dicintai? Itu dia. Semua orang itu sebetulnya pengen suka sesuatu, mencintai sesuatu. Itu dia Pak Imam. Ya. Nah, yang kedua, apa yang ingin dia menjadi? Jadi orang itu ingin menjadi sesuatu. Nah, gabungan antara apa yang ia cintai dengan apa yang ingin dia menjadi, itu melahirkan gairah yang luar biasa. Di situ itu Pak Imam. Jadi coba lihat, kalau kita mencintai sesuatu, bergairah nggak kita Pak Imam? Sangat bergairah. Apalagi dipadu dengan saya ingin menjadi sesuatu di situ. Pada apa yang saya cintai itu. Saya suka kali saya bola Pak. Kan gitu ya Pak. Kan ada orang, saya suka sekali saya main bola ini. Oh ya? Jadi kalau ada main bola Anda senang. Oh, lupa saya sarapan Pak. Pengennya lompat aja. Ya, main bola itu. Nah, apalagi dipadu dengan saya ingin menjadi pemain bola yang hebat. Yang menjadi pemain bola yang luar biasa. Jadi, sudahlah dia mencintai, dia ingin berprestasi pada apa yang dia cintai. Hebat nggak, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini banyak orang itu ya bekerja tapi nggak tahu dia suka itu apa enggak gitu. Jadi orang menentukan profesinya itu nggak benar, nggak tahu dia latar belakangnya apa kok dia profesinya itu. Apa? Itu tadi dia sendiri tidak pernah diarahkan sejak dia SMP, SMA itu sebetulnya dia apa nanti menyukai profesi apa dia. Hanya ngikut kiri, ngikut kanan, saran teman ini, teman itu, akhirnya masuk kuliah ini, kuliah itu. Nggak jelas dia profesi yang mau dipilih sejak kecilnya itu apa. Maka kan ada itu Pak Imam, ada permainan di satu tempat di Jakarta itu aneka macam profesi. Nah itu anak-anak itu banyak situ belajar, ya, itu supaya dia terdorong untuk memilih profesi mana yang kelak paling disukainya. Gitu. Nah, kemudian apa yang sudah dicintainya itu, nah harus dipadu dengan bahwa dia harus menjadi yang terbaik di bidang yang dicintainya itu. Maka akan melahirkan passion yang luar biasa. Jadi kalau mau cari akuntan yang terbaik Pak Imam, carilah orang yang mencintai profesi akuntansi, ya kan? Dan dia ingin menjadi yang the best di dalam bidang akuntansi itu. Maka pekerjaannya akan luar biasa Pak Imam. Di situ dia. Nah, ini penting bagi orang yang memilih profesi, tapi juga memilih bagi orang yang mencari orang yang tepat untuk menduduki posisi itu. Nah, itu baru 2, Pak Imam. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, apa yang ingin Anda persembahkan? Setiap orang itu senang kalau dia bisa memberikan sesuatu bagi yang lain. Itu motivasi internal yang kadang-kadang bisa didengar oleh orangnya, tapi kadang-kadang diabaikan. Gitu. Misalnya Pak Imam, kita lihat orang tua ingin nyebrang jalan, pengen nggak kita nolongin Pak Imam? Secara ada hati perasaan gitu ya, kok rasanya pengen gitu. Nah, sama dengan kalau kita lihat rumah berantakan,
ya ada sebetulnya secara intrinsik itu ingin yang terbaik di situ. Nah, orang itu ingin mempersembahkan yang terbaik dari dirinya sebetulnya pada lingkungannya. Nah, kalau ini dipadu dengan apa yang dia ingin menjadi, maka melahirkan namanya kontribusi. Kontribusi itu adalah apa yang kita persembahkan, dan itu akan menjadi kuat kita mengerjakannya, manakala kita sendiri ingin menjadi sesuatu yang ada di situ. Gitu. Kalau pemain bola tadi, Pak Imam, dia mencintai permainan bola, ya kan, dia ingin menjadi juara di permainan bola, permainan yang terbaik di bola itulah yang dia ingin persembahkan. Kira-kira gimana Pak Imam? Maka orang merasakan decak kagum. Luar biasa. Nah, kontribusi yang dipersembahkan pemain bola adalah apa? Kemenangan, kan gitu. Bayangkan kalau yang dia ingin persembahkan itu bukan hanya bola, gitu ya, tapi misalnya apa namanya, bangun rumah. Suka kali saya apa namanya desain rumah ini. Oh ya, Anda suka profesi itu? Sangat saya suka, saya mencintai profesi ini. Terus Anda ingin menjadi yang terbaik di bidang profesi itu? Ya, saya ingin menciptakan suatu arsitektur yang luar biasa. Oh, dan saya ingin mempersembahkan itu pada masyarakat. Coba Pak Imam, kira-kira yang menerima hasil karyanya senang nggak Pak? Oh, senang sekali. Iya, itulah dia kontribusi ya. Nah, yang keempat, motivasi ingin membuat Anda berharga. Jadi orang itu ya Pak Imam ya, itu ingin dihargai. Ya, kerja keras, mati-matian, tiba-tiba nggak dihargai. Rasanya gimana Pak Imam? Ya, langsung down. Kecewa Pak. Ya kan? Tidak dianggap gitu. Padahal dia tadi sudah dengan penuh gairah ya, ingin mempersembahkan sesuatu. Nah, tiba-tiba dia tidak dihargai atas hasil karyanya. Nah, makanya itu bisa membuat orang down. Ya. Tetapi Pak Imam, apa yang membuat dia berharga apabila dipadu dengan apa yang dia ingin persembahkan, Pak Imam, maka melahirkan apa? Karakter. Mungkin orang tidak menghargai, mungkin orang tidak memuji, mungkin orang tidak menganggap apa yang dipersembahkannya. Tapi karena disitulah sebetulnya harga dirinya, tidak akan goyah, Pak Imam. Meskipun orang tidak memuji saya, tetapi karena ini yang menurut saya berharga, saya no problemo. Saya nggak akan kecewa, saya nggak akan putus asa, saya nggak akan nggak akan down hanya karena orang tidak menghargai. Kenapa? Karena orang tidak menghargai belum tentu juga apa yang saya hargai. Jadi apa yang berharga bagi saya, ya, itu menjadi motivasi dipadu dengan motivasi apa yang ingin saya persembahkan, itu melahirkan karakter saya. Saya akan pegang teguh itu. Meskipun orang mencaci makinya, meskipun orang merendahkannya, meskipun orang menjatuhkannya, tapi karena itu berharga bagi saya, itu akan saya pertahankan. Akhirlah karakter, Pak. Jadi kalau orang menyukai bola tadi, meskipun orang mengejeknya, tapi ini berharga bagi saya. Wah, dia akan pegang teguh, Pak Imam. Itulah lahir karakter. Nah, yang terakhir adalah apa yang ingin Anda tinggalkan. Nah, ini dia. Nah, kalau manusia itu kan karena otaknya itu bekerja, maka dia sadar dia. Lihat dirinya dulu kecil, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, pemuda, ya, dewasa, jadi orang tua. Ya, sadar dia dengan otaknya itu, hidupnya itu akan berakhir. Nah, ada dorongan internal dalam dirinya, apa yang saya akan tinggalkan pada kehidupan ini. Ya, suara itu kadang-kadang muncul, bukan kadang-kadang, selalu muncul, tapi kadang-kadang diabaikan. Gitu. Ya. Nah, apa yang kita ingin tinggalkan dengan apa yang membuat kita berharga, situlah lahir pelaksanaan itu maksudnya eksekusi gitu Pak Imam. Apa yang berharga pada diri kita, ya, tapi kita terdesak. Wah, jangan-jangan hidup kita ini nggak lama ini, kan gitu. Jangan-jangan umur kita nggak panjang, kan gitu Pak Imam. Wah, berarti apa yang berharga bagi saya ini segera saya kerjakan. Nah, maka lahirlah pelaksanaan.
Karena apa yang kita laksanakan itu adalah akan kita tinggalkan, maka kita ingin menciptakan yang terbaik, Pak Imam. Enggak mungkin dong saya tinggalkan ini dalam keadaan berantakan. Ya, sebaiknya ini saya tinggalkan adalah sesuatu yang sempurna. Kita ingin menyempurnakan. Apa? Ini yang saya hargai. Maka masa apa yang saya hargai ini hanya saya tinggalkan sesuatu yang amburadul? Enggak dong. Saya akan buat yang terbaik. Kenapa? Ini yang berharga bagi saya. Nah, jadi perpaduan apa yang membuat kita berharga, ya, dan apa yang akan ingin kita tinggalkan itu menghasilkan performance atau pelaksanaan. Gitu ya. Akhirnya kita segera untuk mengerjakannya, bergegas. Gitu. Nah, terakhir adalah apa yang ingin kita tinggalkan adalah apa yang kita cintai. Maka disitulah lahirlah meaning atau makna. Begitu Pak Imam. Wah, coba Mantap, lihat ya, mantap. mantap ya. Nah, sekarang coba Pak Imam, kalau kita ngajari anak-anak kita, ya, bisa nggak mereka memahami ini? Ya, menyusun kerangka berpikirnya itu, ya, dia tahu gitu, kenapa dia bergairah? Bergairah kenapa? Ya, terus dia bertanya, apa yang ingin saya kontribusikan kepada dunia? Terus karakter saya seperti apa? Ya, kemudian apa yang bergegas harus saya kerjakan? Apa makna hidup saya? Nah, ini semua harus bisa apa namanya sampai di dalam pikiran kita, ya. Nah, kenapa? Karena inilah yang akan menentukan perilaku kita, ya, perbuatan kita, bahkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, itu semuanya dipengaruhi oleh 5 ini, Pak Imam. Gitu. Kenapa kok orang bergairah pergi nonton bola? Karena dia suka dengan bola. Nah, dia bahkan walaupun dia hanya menjadi penonton, Pak Imam, tapi dia karena dia suka, maka dia keluarkan tiketnya, Pak Imam, waktunya, naganya untuk pergi ke stadion nonton bola. Kenapa? Karena dia suka. Dan dia suka menjadi orang yang menjadi hebat di dalam profesi bola itu. Nah, sekarang gini Pak Imam, karena ini berupa motivasi yang internal di dalam diri kita, maka dia akan melekat menjadi apa ya, menjadi pandangan hidup, menjadi dorongan yang bersifat apa ya, sangat powerful gitu Pak Imam. Nah, makanya saya menyebutnya, wah, suaranya menggelegar ya Pak Imam. Nah, kenapa orang bergairah? Ya, karena itulah misi dan tujuan hidupnya Pak Imam. Jadi bayangkan kalau kalau orang menemukan satu profesi, saya ingin menjadi arsitektur, ya kan? Dan saya mencintai pekerjaan arsitektur. Dan itu menjadi misi dan tujuan hidupnya, dan di situ dia berjuang. Kira-kira gairahnya gimana, Pak? Tinggi, semangatnya tinggi. Lompat-lompat dia, Pak Imam. Ya kan? Kenapa? Ini misi saya. Oh ya, ini tujuan hidup saya. Saya ingin menjadi yang terbaik di bidang arsitektur ini. Ah, dahsyat, Pak Imam. Nah, sekarang bandingkan apa yang ingin saya menjadi dengan apa yang ingin kita persembahkan. Bayangkan nih, Pak, akan melahirkan kontribusi. Kontribusi seperti apa? Suaranya menggelegar. Ya, itulah profesi kita, Pak Imam. Nah, bayangkan profesi kita adalah apa yang ingin kita menjadi di situ dan apa yang ingin kita persembahkan. Pastilah kita mempersembahkan yang terbaik, betul nggak? Nah, itu bayangkan apa yang sesuatu yang dibutuhkan dunia. Ya. Nah, jadi profesi itu adalah apa yang kita pilih, sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Kalau misi dan tujuan itu adalah apa yang Anda perjuangkan. Sedangkan profesi adalah apa yang dibutuhkan oleh dunia. Nah, bayangkan Pak Imam, apa yang dibutuhkan oleh dunia, ini dalam pikiran kita ini ya, apa yang dibutuhkan oleh dunia adalah apa yang ingin saya menjadi di situ. Apa yang ingin saya persembahkan di situ. Itu meluap-luap itu Pak, yang berkobar-kobar itu bahasanya ya kan. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang ingin kita persembahkan dengan apa yang kita
ingin berharga atau apa yang kita hargai, maka melahirkan karakter. Karakter seperti apa? Situlah kepribadian kita, Pak Imam. Jadi kemampuan yang melekat dan itu menjadi jati diri kita. Kenapa? Saya ingin mempersembahkan yang terbaik. Dan yang terbaik yang saya ingin saya persembahkan itu adalah apa yang paling berharga dalam hidup saya. Maka ini akan melekat menjadi komitmen kita yang kuat. Akan melekat menjadi kekuatan yang tidak akan mungkin kita lepaskan gitu, Pak. Ya kan? Nah, kemudian yang keempat adalah apa yang membuat saya berharga, ya, atau apa yang saya hargai adalah apa yang juga ingin saya tinggalkan. Maka ini melahirkan performance. Ya. Performance. Wah, bayangkan Pak Imam, performance kita adalah apa yang paling secara intrinsik itu sangat kita hargai. Dan itu juga yang akan kita tinggalkan. Maka apa yang menjadi alasan Anda dihargai dan dibayar? Itulah yang kita kerjakan terbaik. Wah, bukan cuma dibayar Pak Imam, tapi juga dihargai, tapi juga disanjung, tapi juga dipuji. Nah, kita ingin sesuatu itu yang kita tinggalkan atau yang berharga itu sesuatu yang harganya tinggi kan gitu Pak Imam. Nah, maka orang ini akan melahirkan prestasi atau karya yang luar biasa. Dan yang terakhir, apa yang kita ingin tinggalkan, padu dengan apa yang kita cintai, akan melahirkan makna. Itulah legacy dan kebahagiaan kita. Apa yang akan kita wariskan. Nah, saya melihat skema ini, Pak Imam. Ini luar biasa manusia itu. Maksudnya manusia yang kayak gitu itu akan luar biasa. Kalau dia memilih satu profesi, atau pekerjaan dia dalam koridor 5 hal ini, Pak Imam, maka dia pasti akan all out dia mengerjakan itu, Pak Imam. Pasti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang tersisa, Pak Imam, adalah kalau orang salah memilih ya, apa yang menjadi profesinya, bahaya nggak, Pak Imam? Bahaya sekali. Bahaya. Begitu dia sudah all out, habis-habisan, tapi ternyata apa yang dipilihnya itu tidak benar. Nah, bayangkan apa yang dia cintai adalah sesuatu yang sebetulnya tidak benar. Misalnya judi. Saya mencintai profesi judi, Pak Legisan. Oh ya? Ini gimana? Saya ingin menjadi penjudi yang terbaik. Waduh, apa nggak ngeri itu, Pak? Apakah itu yang ingin engkau persembahkan? Iya, saya ingin mempersembahkan perjudian kelas dunia. Matilah Pak manusia ini kan. Nah, itu yang membuat Anda berharga. Saya sangat berharga kalau saya dikenang sebagai penjudi terbaik dunia. Gila manusia ini. Kan Pak? Nah, apakah itu nanti Anda ingin dikenang? Itu akan Anda wariskan? Iya, kata. Waduh, sudahlah all out dengan seluruh energinya, seluruh tenaganya, seluruh resource yang dia punya. Tapi itu untuk merusak manusia. Itu yang dikatakan oleh Allah, Pak Imam. Dalam Quran itu, Tsumma radadna asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian apabila manusia itu mengingkarinya atau tidak menyusunnya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan jatuh ke lembah kesesatan, bahkan lebih buruk lagi, lebih buruk daripada binatang. Itu biasa Pak Imam. Allah mengatakan bahkan itu dalam surah Al-A'raf ya. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Laqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal insi. Laqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Hum qulubul la ya'qiluna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya. Kujadikan kata Allah, isi neraka jahanam itu adalah dari bangsa jin dan manusia. Jadi bukan dari bangsa kucing, Pak Imam. Jadi bukan bangsa anjing dan babi, bukan. Tapi dari bangsa jin dan manusia, itulah yang akan menghuni api neraka. Apa? Bagi mereka ada hati, tapi dia tidak bisa berpikir. Bagi mereka ada mata,
tapi dia tidak bisa melihat. Bagi mereka ada telinga, tapi dia tidak bisa mendengar. Ya. Allah kemudian mengatakan, ulaika kal an'am. Mereka adalah seperti binatang ternak. Balhum adollu, bahkan lebih sesat lagi. Jadi kalau ada kucing sebegitu aja kemampuannya, manusia yang menggunakan tadi Pak, hati, mata, akal, telinganya Pak tidak pada tempat yang benar, maka kehancurannya, kesesatannya adalah karena apa? Karena manusia itu kehancurannya melebihi segalanya. Itu yang dalam pertemuan yang lalu saya sebut zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hancuran di darat, di laut itu adalah akibat perbuatan manusia. Bukan perbuatan babi, singa, harimau, kucing, ular. Enggak. Begitu juga isi neraka jahanam. Bukan dari golongan hewan, tapi dari golongan jin dan manusia yang tidak mampu ya, mengendalikan dirinya, memimpin dirinya, membimbing dirinya. Ya. Sehingga apa? Dia melahirkan kerusakan-kerusakan yang sangat-sangat dahsyat. Nah inilah perlunya bimbingan untuk manusia ya agar dia sangat-sangat optimal. Jadi optimal kalau dia menemukan kebaikan, maka kebaikannya optimal. Optimal dia menghindari keburukan, tapi kalau nggak ketemu, maka optimal juga keburukannya sampai dasar. Jadi itu bisa gini tuh Pak Imam. Ya, bahaya sekali tuh. Kalau yang ketemu yang baiknya tuh, wah itu dahsyat nih, sebelah kanan. Ya, sehingga yang ininya hilang. Tapi kalau yang kanannya turun, maka dia sampai ke dasar. Nah, pertanyaannya Pak Imam, apa yang membimbing manusia ya sehingga kekuatan yang dia punya itu bisa mengarah kepada kebaikan? Maka Allah ciptakan rukun-rukun atau prinsip-prinsip ya, simpul-simpul ya, habit-habit ya, sistem-sistem ya, yang akan menjahit 5 hal ini tadi Pak Imam jadi satu kekuatan yang membuat manusia akan sangat terarah. Apa itu? 5. Inilah dia. 5. Apa itu Pak? 5. Satu iman. Nah, apa yang Anda cintai harus dibimbing oleh iman atau keimanan pada Allah. Begitu Pak Imam. Apa yang ingin Anda menjadi harus dibimbing dengan sholat. Apa yang ingin Anda persembahkan, Anda harus dibimbing oleh nafkah. Apa yang Anda berharga, Anda harus dibimbing oleh Al-Quran. Apa yang ingin Anda wariskan, Anda harus dibimbing oleh keyakinan kepada negeri akhirat. 5 pembimbing utama manusia supaya kemampuan dan kedahsyatan manusia itu menuju pada kedahsyatan kebaikan, kebaikan yang dahsyat. Coba Pak Imam. Luar biasa. Nah, 5 hal inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Pak Imam. Jadi Al-Qur'an yang isinya 6.236 ayat itu apabila diperas, intinya dapatnya ini yang 5 ini, Pak Imam. Makanya Allah mengatakan yang 5 ini adalah kunci keberhasilan. Ya. Yang 5 ini adalah kunci keagungan, kunci kemuliaan, kunci pintu rahmat Allah. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah dari langit dan bumi terbuka, maka 5 ini pintunya. Kalau kita ingin sukses bahagia dunia akhirat, maka ini 5 kuncinya. Kalau kita ingin berprestasi yang sangat luar biasa secara pribadi maupun di perusahaan, di sekolah, di negara, maka 5 ini kuncinya. Nah, sekarang bagaimana Pak mempelajari dan mendapatkan 5 kunci ini? Maka itulah tugas the greatness Pak, untuk menyajikannya. Nah, itulah mengapa kita hadir kepada pemirsa pada pagi hari ini dan selama bulan suci Ramadan untuk menghadirkan kunci-kunci ya, keberhasilan, kejayaan dan kehebatan manusia. Di dunia maupun di akhirat. Di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya percaya Pak Imam, bahwa kunci yang diajarkan Allah ini itu tidak hanya relevan untuk diri pribadi, tapi juga untuk perusahaan, untuk organisasi, untuk bangsa dan negara. Jadi ini konsep ini bukan konsep hanya bahasa ini Pak Imam, ini konsep peradaban.
Kenapa? Karena yang mengajarkannya langsung yang memiliki langit, yang memiliki bumi, yang menciptakan manusia, yang mengutus 25 rasul, menciptakan Al-Quran. Allah langsung yang mengajarkan 5 ini, Pak Imam. Coba. Masya Allah. Kalau inilah yang kita tanamkan di dalam diri kita dan anak-anak kita, generasi kita, bagaimana Pak Imam? Bisa tidak Pak? Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa Pak Imam. Nah inilah yang menjadi tugas mulia kita Pak Imam. Nah ini kita ajarkan di mana Pak Imam? Nah, di sekolah, ya. Ceramah-ceramah, ya. Kuliah-kuliah seperti ini, ya. Juga ini harusnya menjadi apa Pak Imam? Menjadi kurikulum di pendidikan, tapi juga menjadi kurikulum di organisasi, di perusahaan. Ada yang nanya ke saya, Pak Imam. Dulu kan pernah saya ceritakan tuh, nanti ajaran Al-Quran Islam apa relevansinya dengan perusahaan bisnis? Oh bisnis kok pakai agama? Oh bikin perusahaan kok pakai agama? Nggak ada, coba lihat tuh kan Pak Imam, kalau kita cerita manajemen kan cuma man, money, machine, material, betul nggak Pak? Ya, ya. Nah, ada konsep yang mendasari ya MM tadi itu ya apa? Inilah dia konsepnya. Apabila masuk di faktor M, Pak. Iya, M. Men-nya. Maksud saya salah satu M yang utama justru yaitu men. Men, manusianya. Nah, kalau men-nya itu tidak diperhatikan, tidak dibina, tidak dibentuk dengan sempurna, nggak ada gunanya material, nggak ada gunanya money, ya kan Pak? Malah justru akan merusak. Nah, pada men-nya itulah yang harus dibentuk ini dia. Men-nya harus menjadi men yang the greatness. Nah, Pak Imam, 5 inilah yang kemudian kita patronkan, kita modelkan menjadi satu konsep yang kita sebut dengan the greatness model, Pak Imam. Inilah the greatness model. Ya, the greatness model adalah the compatible mindset for sustainable success. Ini dia. Nah, di mana yang 5 itu harus menjadi dasarnya, Pak Imam. Nah, dia paling dalam dia, di dalam jiwa, di dalam sanubari. Dia harus menjadi belief system dan keyakinan dalam dirinya. Nah, dari situlah maka lahir spiritualitas, lahirlah misi hidup, lahirlah engagement. Engagement kemarin udah kita bahas. Apa itu? Disitulah apa yang harusnya kita cintai, dibimbing oleh iman. Dan itu menjadi misi kehidupan. Nah, begitu juga ya, bahwa untuk menentukan visi kita yang benar, untuk menentukan apa cita-cita yang terbaik, yang benar untuk kehidupan, harus dibimbing oleh sholat. Sholat adalah tanha anil fahsya wal mungkar, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti visi yang tertinggi manusia di dunia ini adalah apa? Hargaan kepada kemanusiaan. Yang menghargai kehidupan, yang menghargai humanity. Nah, yang ketiga, ya, supaya orang tidak salah mengenai apa yang harus dia persembahkan pada dunia, maka dia harus mengerjakannya dengan yang terbaik, dibimbing oleh apa? Nafkah. Kontribusi dibimbing oleh spirit untuk memberi nafkah. Ya, sehingga melahirkan apa? Melahirkan nilai, melahirkan manfaat. Ya, melahirkan tidak hanya benda-benda, tapi adalah kemanfaatan. Situlah munculnya spirit excellence atau excellency didorong oleh generosity. Jadi keinginan orang untuk berbuat yang terbaik, memberikan yang terbaik, maka itu akan melahirkan excellency. Nah, lalu yang keempat apa? Nah, supaya orang itu tidak salah mengenai apa yang harus dia pertahankan, apa yang harus dia hargai dan dia ingin dihargai, maka harus dibimbing oleh Al-Quran. Disitulah melahirkan integrity. Integrity akan melahirkan kemampuan atau daya tahan dirinya terhadap guncangan apapun yang terjadi. Nah, yang kelima, apa yang ingin dia tinggalkan, dia bergegas untuk mengerjakannya, dan dia ingin tinggalkan yang terbaik, maka dia dibimbing oleh keyakinan kepada adanya negeri akhirat. Masya Allah Pak Imam. Dengan begini, maka insya Allah motivasi yang internal di dalam diri manusia, begitu dia mendorong perilaku, tindakan, perbuatan, ya, apakah dia harus berlari, diam, melompat, ya kan?
itu semuanya dibimbing oleh 5 hal ini. Maka kalau seperti ini yang terjadi, manusia menjadi adidaya di muka bumi, dan itu manusia kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu Pak Imam, ini yang akan kita bahas selama bulan suci Ramadan ini. Oke. Luar biasa nih Pak. Silakan Pak Imam, ada pertanyaan atau ada mau nambahkan Pak Imam? Iya, motivasi ini kalau dibahas rupanya cukup luas cakupannya ya. Ya. Walaupun internal motivation, tapi begitu dibuka ternyata keterkaitannya dengan fungsi sosial sebagai makhluk sosial, mungkin di rumah tangga, masyarakat, perusahaan, atau mungkin di lingkungan pemerintahan. Ini juga bisa berlaku ya Pak. Ya, betul sekali Pak Imam. Jadi inilah yang seharusnya diinstalasi ke dalam otak manusia, dipahamkan ke dalam otak manusia, kemudian dibangun ya, dasar kejiwaan manusia. Dan sebetulnya beruntungnya apa? Allah itu sudah menciptakan jiwa manusia untuk siap menjadi yang terbaik, gitu Pak. Ya, menjadi sempurna. Oleh karena itu apabila ini kita instalasi ke dalam jiwa manusia, maka dia pasti compatible. Kenapa? Karena konsepnya ini dari Allah yang menciptakan manusia, dan manusianya Allah yang menciptakan. Di antara hardware dengan softwarenya itu compatible, Pak. Maka judulnya adalah The Compatible Mindset. Yaitu mindset yang compatible untuk kesuksesan manusia yang berterusan dunia dan bahkan sampai akhirat. Insya Allah ini jawaban untuk Indonesia, Pak Imam. Jawaban untuk dunia, jawaban untuk generasi kita. Segala permasalahan di muka bumi ini, insya Allah inilah solusinya. Ya, mari kita berjuang bersama-sama, Pak Imam. Insya Allah ini kita gerakkan dalam training-training, Pak Imam. Nanti kita kita kumpulkan masyarakat, anak-anak muda, ya kita berikan training ini agar mereka memiliki mindset yang compatible. Oke, saya kira ini bagus sekali Pak ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, mengetahui ini dan berminat ya untuk bisa mendapatkan internalisasi dari program ini ya. Mungkin Bapak ada kalau masyarakat ingin mendapatkan akses ilmu ini dari bagaimana caranya nih Pak? Ya, insya Allah Pak, kita membuat satu lembaga untuk menyebarkan ini Pak Imam, namanya Greatness Training and Consulting, gitu Pak Imam. Jadi judul trainingnya, consultingnya adalah langsung The Greatness. Ya, dan itu sudah kita bakukan, kita daftarkan ke Dirjen Haki Pak Imam, supaya konsep The Greatness ini betul-betul utuh gitu, tidak dipahami hanya separuh-separuh. Nah, tetapi kita berikan seperti ini, cuma-cuma kepada masyarakat, silahkan untuk mempelajarinya. Ya, bagaimana ini kita perdalam lagi, semakin banyak orang mempelajari ini, semakin bagus, Pak Imam. Itulah kontribusi kita. Jadi apapun, sekarang pun kita mengerjakan hal ini, Pak Imam. Sungguhnya dimotivasi oleh yang 5 ini. Maka 5 motivasi ini, atau 5 tools ini, atau pola seperti ini, jangan diputus-putus gitu. Sebab kalau salah satu saja hilang, itu ibarat baju, lengannya nggak ada. Ya. Contohnya dihilangin satu, wah kita nggak perlu humanity. Misalnya kan Pak, nih visi kemanusiaan nggak perlu. Betapa bahayanya Pak manusia itu Pak. Kan Pak, dia ada sesuatu yang dia cintai dan itu melekat di dalam dirinya, tapi itu tidak punya afiliasi dan referensi untuk penghargaan pada manusia. Mengerikan sekali Pak Imam. Ya harimau, ngeri nggak harimau Pak? Ngeri. Diterkamnya aja siapa? Karena dia nggak punya pri kebinatangan, dia nggak punya pri. Kalau itu manusia nggak punya pri kemanusiaan. Dia lakukan itu dengan sempurna. Judi, nah, dia tidak punya misi yang bimbing secara keimanan. Itu juga berbahaya. Jadi profesi di muka bumi ini harus diselamatkan Pak Imam. Dienyahkan yang buruk-buruk ya,
kemudian dimunculkan profesi-profesi yang terbaik. Sehingga apabila orang membangun perusahaan, harus perusahaan yang tadi mengikuti 5 hal ini, Pak. Jangan sampai juga membuat perusahaan yang keluar dari koridor 5 ini. Luar biasa. Baik Pak Gisan, ini nampaknya waktu juga sudah membatasi kita. Gitu ya. Jam 6 lebih hampir 30 menit ini ya. Ada 30 menit, insya Allah Pak Imam. Jadi sudah lewat 30 menit. Mungkin untuk pagi ini kita akhiri sampai di sini dulu. Atau ada kesimpulan yang mau disampaikan Pak Gisan? Pak, kesimpulannya saya ingin ulang lagi dari sini Pak. Ini kesimpulannya. Ya. Masya Allah. Pak Imam, inilah dia kesimpulannya. Artinya, saya ingin sampaikan kepada pemirsa semua, kita baru pengantarnya. Belum masuk ke dalam. Meskipun kita sudah bisa memahami. Tapi belum tentu bahwa memahami itu kemudian melaksanakan. Nah, oleh karena itu, pemahaman itu harus lebih mendalam hingga dia menjadi keyakinan. Kalau sudah menjadi keyakinan, maka dia menjadi mindset. Kalau sudah menjadi mindset, menjadi kemudian perilaku. Perilaku yang dibiasakan menjadi karakter. Karakter yang kita lakukan bersama-sama menjadi kebudayaan. Kebudayaan yang berlangsung sekian panjang waktu menjadi peradaban. Nah, untuk begitu, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri, menginstall 5 ini ke dalam diri kita, termasuk juga saya. Demikian Pak Imam, untuk pemirsa, selamat belajar, selamat berjuang, mari kita mendalami hal ini, tetapi juga mari kita menjadikan ini sebagai koridor untuk kehidupan kita. Nah, tadi kan saya sebut ini dari Quran. Mana ayatnya Pak Legisan? Nah, saya ingin baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ayatnya Pak Imam. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini Pak Imam. Itu mereka yang beriman. Dilihat. Wa yuqimunas shalah. Mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka memberikan nafkah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Al-Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka yang menjalankan 5 ini adalah mendapat petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka yang menjalankan 5 ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Alhamdulillah, insya Allah. Demikian Pak Imam. Semoga Allah membimbing kita, merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan demikian para pemirsa, kita akhiri sampai di sini untuk program pagi ini. Kita akan lanjutkan acara ini di hari-hari berikutnya selama bulan puasa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Alhamdulillahirabbil alamin.